Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dalam menulis sebuah artikel ilmiah. Saat diminta untuk menulis, beberapa orang terkadang mengalami kesulitan. Banyak di antara kita merasa bingung apa yang akan kita tulis dan bagaimana cara mengawali tulisan yang akan kita buat. Menulis memang tidaklah mudah, apalagi menulis sebuah artikel ilmiah. Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh penulis guna menciptakan sebuah hasil karya tulisan yang sangat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Lalu bagaimana? Apakah kita akan diam saja dan menunggu waktu yang tepat untuk menulis? Dalam sebuah artikel di internet disebutkan, "If you wait a good time to start, you will never start." So, menulis harus segera dilakukan. Jika kita hanya terus menunggu waktu yang tepat untuk menulis, maka kita tidak akan pernah memulai untuk menulis. Yang pertama harus dilakukan yaitu melakukan sebuah identifikasi masalah atau isu apa yang ingin diangkat menjadi sebuah tulisan. Masalah atau isu ini akan menjadi sebuah ide bagi penulis dalam menuliskan hasil karya tulisannya. Lalu bagaimana cara mendapatkan masalah atau isu yang bisa diangkat menjadi ide penulis bagi penulis? Berikut saya paparkan cara mendapatkan ide dalam menulis. Internet memungkinkan setiap penggunanya bisa mendapatkan ragam berita, informasi, dan ilmu pengetahuan yang sangat banyak sehingga mempermudah penulis dalam menemukan ide. Selain menjelajah internet, hal lain yang bisa kita lakukan untuk dapat menemukan ide adalah dengan membaca buku. Buku merupakan gudang ilmu dan jendela dunia. Gunakan buku untuk mempelajari pengetahuan dan teori yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti. Berkonsultasi dengan dosen atau guru juga merupakan solusi yang tepat untuk menemukan ide. Dosen atau guru tentunya memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman. Mengamati keadaan lingkungan sekitar juga membantu kita dalam menemukan ide tulisan kita. Kenapa? Karena banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita, di mana hal tersebut akan dapat memberikan ide-ide cemerlang dari fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita sebagai bahan dalam menulis karya ilmiah yang akan kita buat. Dan jangan lupa, ketika sudah mendapatkan ide, hendaknya peneliti menentukan terlebih dahulu metode yang akan digunakan dalam menyusun karya ilmiahnya. Apakah menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif? Setelah mendapatkan ide, lalu menentukan topik dan juga metodologi penelitian yang akan digunakannya, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang penulis adalah mendesain karya tulis yang diinginkannya. Dalam mendesain karya tulis ini, seorang penulis membutuhkan sumber referensi dari penulis sebelumnya agar memiliki gambaran yang jelas terhadap hasil karya tulis yang diinginkannya. Lalu bagaimana cara mendapatkan sebuah artikel ilmiah yang sesuai dengan keinginan dari penulis? Ada beberapa situs yang bisa dipakai untuk mencari dan mendownload artikel ilmiah, baik artikel ilmiah Indonesia maupun internasional, e-book, tesis, maupun paper. Beberapa situs tersebut diantaranya yaitu ada Google Scholar atau Google Cendekia, lalu kemudian Scopus, ada ResearchGate, dan juga ada doag.org. Itulah 4 diantara banyaknya situs pencari artikel ilmiah di internet. Setelah tulisan kita selesai, nah jangan lupa, karena tulisan ini akan kita publish, maka kita perlu untuk menyamakan format penulisan dari tulisan kita ini dengan format penulisan jurnal yang akan kita tuju. Untuk mendapatkan template atau format penulisan jurnal yang kita tuju, kita dapat mencari artikel ilmiah yang sesuai terlebih dahulu dengan yang kita inginkan di salah satu situs pencarian artikel ilmiah seperti Google Scholar. Ketikkan judul artikel yang kita inginkan, lalu laman akan menunjukkan berbagai jenis artikel yang memuat judul yang serupa. Buka artikel-artikel tersebut untuk memilih template atau format penulisan artikel yang sesuai dengan keinginan. Saat kita membuka artikel tersebut, maka tampilan di layar monitor kita akan nampak seperti ini. Dari laman yang sudah terbuka tersebut, penulis dapat mencari format penulisan atau template pada laman dan bisa langsung mendownloadnya. Biasanya, template disediakan dalam 3 versi yaitu PDF, Doc, dan RTF. Lalu setelah format penulisan dan template tulisan kita sudah sesuai dengan jurnal yang kita tuju, apakah proses penulisan artikel kita selesai? Tentu tidak. Langkah selanjutnya untuk mempublish tulisan tersebut harus lolos uji Turnitin untuk mengecek persentase plagiarisme dari tulisan yang kita buat. Sulit lolos uji Turnitin? Yaps, benar.
Memang sulit untuk bisa mendapatkan persentase hasil Turnitin yang kecil seperti yang disyaratkan untuk mempublikasikan sebuah artikel ilmiah. Tak jarang hasil Turnitin yang besar membuat penulis merasa stres karena harus merevisi tulisannya berkali-kali. Namun para penulis, terutama para penulis pemula, tidak perlu khawatir akan hal ini, karena ada beberapa trik yang bisa kita pakai untuk bisa lolos uji Turnitin dengan hasil yang terbaik. Berikut beberapa trik yang bisa Anda pakai untuk bisa lolos uji Turnitin yang saya paparkan dan bisa Anda baca dalam layar monitor Anda. Nah, setelah tulisan kita siap dan tulisan kita sudah lolos uji Turnitin, maka langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah mempublish tulisan kita tersebut. Berikut tahapan-tahapan dalam pempublishan sebuah artikel. Setelah lolos uji Turnitin, tulisan siap dipublish, segera lakukan submissions. Pastikan artikel terkirim secara benar karena artikel akan diterima oleh tim redaksi jurnal. Selanjutnya, tim editor akan meninjau artikel naskah penelitian kita untuk kepatuhan dan selanjutnya diteruskan ke peer reviewer untuk ditinjau lebih lanjut. Nah, demikianlah cara membuat artikel ilmiah sampai dengan mempublikasikan sebuah artikel ilmiah. Berikut saya berikan informasi mengenai beberapa tools yang dapat digunakan oleh para penulis untuk mempermudah diri dalam menulis artikel. Aplikasi yang pertama ini yaitu aplikasi untuk membuat mind mapping, di mana aplikasi ini mempermudah kita setelah menemukan ide tulisan yang akan kita buat. Nah, biasanya kita akan membuat tema atau topik tulisan kita ini untuk dipecah menjadi subtema yang merupakan turunan dan detail dari tema besarnya. Tools kedua yaitu Google Scholar. Kita membutuhkan bahan-bahan bacaan yang akan menjadi sumber referensi kita. Nah, di Google Scholar ini kita mampu menemukan beberapa artikel-artikel dari penelitian sebelumnya yang sangat kita butuhkan sebagai sumber referensi kita terhadap tulisan yang akan kita buat nanti. Tools berikutnya yaitu tools pengolahan kata. Ada beberapa tools yang sering dipakai oleh penulis, yaitu diantaranya Microsoft Word atau OpenOffice dan Google Doc. Tools selanjutnya yang sangat dibutuhkan oleh penulis yaitu tools untuk menuliskan referensi dan daftar pustaka. Salah satunya yaitu Mendeley. Mendeley merupakan reference manager yang membantu kita saat menyusun sumber-sumber yang kita gunakan, baik buku, halaman web, majalah, peraturan perundang-undangan. Tools berikutnya yaitu Grammarly. Bahasa Inggris sering menjadi momok bagi para penulis, di mana untuk beberapa artikel yang dituntut menggunakan bahasa Inggris dalam penulisannya. Nah, salah satu tools atau aplikasi yang bisa digunakan yaitu Grammarly, di mana aplikasi ini sangat berguna untuk kita yang memiliki keterbatasan dalam menulis bahasa Inggris. Grammarly sendiri dapat menerjemahkan, meninjau kesalahan tulisan sampai ke bagian lanjut, yaitu merekomendasikan kata yang lebih baik. Lalu tools yang tidak kalah pentingnya yaitu Turnitin. Turnitin berfungsi dalam mengecek persentase plagiarisme dalam karya ilmiah kita. Selain itu juga dapat menunjukkan bagaimana yang mengandung plagiarisme serta sumber yang kita gunakan. Paraphrase tool sebenarnya tidak hanya Grammarly saja ya, karena ada beberapa paraphrase tool yang disediakan oleh Google. Jika kita mengetikkan kata paraphrase dalam Google Search, maka Google akan memberikan banyak sekali referensi tools yang dapat kita gunakan untuk membuat paraphrase. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and bye-bye.